Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang memiliki judul Pengaruh BI7DRR terhadap investasi di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri sebagai ketua kelompok, lalu ada Maulida, ada Putri, ada Febrinanda, ada Alisa, ada Selina, lalu ada juga Aida. Pengertian investasi. Investasi adalah pengeluaran untuk barang-barang dan peralatan-peralatan produksi yang dibeli dengan tujuan untuk mengganti dan menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang digunakan untuk masa depan dalam memproduksi barang dan jasa. Pengertian investasi menurut para ahli, pengertian investasi menurut Sukirno, investasi adalah mengeluarkan atau membelanjakan untuk menanam modal atau barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan dibeli perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aspek uang, yaitu dengan ditanamkan uang diharapkan dapat dijadikan nilai kelayakan. Yang kedua ada aspek waktu. Aspek ini menjadi nilai kelayakan juga karena dibutuhkan aspek waktu sekarang dan masa depan. Yang ketiga ada aspek manfaat. Hal ini dijadikan nilai kelayakan karena dalam investasi harus dilihat manfaat apa yang akan diciptakan dengan melihat asas manfaatnya. Selanjutnya tujuan investasi. Tujuan investasi pada umumnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama untuk mendapatkan pendapatan yang tetap dalam setiap waktu, yaitu antara lain bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lain-lain. Yang kedua, untuk dapat mendirikan suatu dana khusus, contohnya dana untuk kepentingan ekspansi sama kepentingan sosial. Yang ketiga, untuk dapat mengatur atau mengendalikan perusahaan lain dalam melalui kepentingan kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk dapat menanggung ketersediaan bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Yang terakhir, untuk dapat menjalin hubungan antar perusahaan. Menurut Tandelilin, ada 3 alasan mengapa orang berinvestasi, yaitu yang pertama, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan investor, yaitu meningkatkan kesejahteraan moneter yang diukur melalui penjumlahan pendapatan sekarang ditambah yang masa depan. Yang kedua, mengurangi inflasi. Dengan berinvestasi, harta seseorang tidak akan berkurang karena adanya inflasi. Yang ketiga itu dorongan menghemat pajak. Dorongan menghemat pajak. Beberapa negara melakukan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat dengan fasilitas investasi pada bidang-bidang yang sudah ditentukan. Menurut Sadono Sukirno, dalam bukunya yang berjudul Makroekonomi, Teori Pengantar, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi ada 7. Yang pertama, suku bunga. Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik modal atau investor. Yang kedua, ada tingkat keuntungan investasi yang diramalkan. Ramalan mengenai keuntungan di masa depan akan memberikan gambaran pada investor mengenai jenis usaha yang prospektif dan dapat dilaksanakan di masa depan, dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan. Yang ketiga ada tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Dengan bertambahnya pendapatan nasional, maka tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat. Daya beli masyarakat juga akan meningkat. Dengan begitu, total agregat demand akan meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain. Yang keempat ada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, maka akan mendorong para investor untuk menyediakan sebagian dari keuntungan yang diperoleh untuk investasi-investasi baru. Lalu yang kelima ada situasi politik. Kestabilan politik suatu negara akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor, terutama pada para investor asing untuk menanamkan modalnya.
mengingat bahwa investasi memerlukan jangka waktu yang relatif lama untuk memperoleh kembali modal yang ditanam dan memperoleh keuntungan sehingga stabilitas politik jangka panjang akan sangat diharapkan oleh para investor. Yang keenam, ada kemajuan teknologi. Dengan adanya temuan-temuan teknologi baru atau inovasi, maka akan semakin banyak kegiatan pembaruan yang akan dilakukan oleh investor, sehingga semakin tinggi tingkat investasi yang akan capai. Lalu yang ketujuh ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Tersedianya sebagian sarana dan prasarana awal seperti jalan raya, listrik, dan sistem komunikasi akan mendorong para investor untuk menanamkan modal di suatu daerah. Jenis investasi. Yang pertama, investasi dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan jangka waktunya. A. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang memungkinkan kita sebagai investor dalam memperoleh keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung diubah dengan uang atau dijual. Dengan begitu kita sebagai investor dalam mendapatkan keuntungannya menjadi lebih cepat. Namun, kekurangan dari investasi jangka pendek ini return-nya atau keuntungannya itu lebih kecil. Contohnya obligasi jangka pendek, sertifikat deposito, sama pasar saham. Yang B itu ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lama atau lebih dari 3 tahun dalam memperoleh keuntungannya. Kita sebagai investor dapat menikmati keuntungannya pada waktu 5 tahun, belasan tahun, hingga puluhan tahun yang akan datang. Investasi jangka panjang ini return-nya atau keuntungannya lebih besar. Investasi jangka panjang dinilai lebih cocok untuk orang yang mempunyai keperluan di masa depan. Contohnya itu investasi saham dan investasi emas. Yang kedua, investasi dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan bentuknya. A. Investasi langsung. Yang dimaksud investasi langsung adalah si investor langsung membeli aset atau bisa dibilang penanamlah yang turun tangan. Tentu dengan harapan mendapatkan penghasilannya. Bentuk investasi langsung bisa berupa membeli aktiva yang berbentuk tabungan, sertifikat, atau deposito. Yang B, investasi tidak langsung, yaitu penanam modal tidak turun tangan langsung, melainkan digantikan oleh manajernya dan harapan yang sama dengan investasi langsung. Bentuk investasi tidak langsung adalah pembelian surat-surat berharga seperti reksadana. Yang ketiga, investasi dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan asetnya. A. Investasi dalam bentuk aktiva real atau aset real atau real asset adalah investasi yang asetnya berwujud. Contohnya emas, perak, intan, berlian, barang-barang seni, real estate, gedung-gedung, kendaraan, rumah. B. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau aset keuangan atau finansial aset ialah surat yang pada dasarnya memiliki klaim aktiva real yang dipegang penuh oleh entitas. Yang keempat itu investasi dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan pengaruhnya. A. Investasi autonomus adalah tingkat pendapatan tidak mempengaruhi investasi seseorang. Dengan kata lain, sifatnya spekulatif. Contohnya seperti pembelian surat-surat atau dokumen berharga. Yang B, investasi include adalah kenaikan permintaan akan barang dan jasa, serta tingkat pendapatan dapat mempengaruhi investasi. Contoh investasi ini yaitu penghasilan transitori, yakni suatu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja seperti bunga dan sebagainya. Yang kelima itu investasi dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan sumber pembiayaannya. A. Investasi yang bersumber dari modal asing, yang B. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari BI 7-day reverse repo rate. Bank Indonesia melaksanakan penguatan kerangka operasi moneter dengan menerapkan suku bunga acuan maupun suku bunga kebijakan baru yakni BI 7-day RR yang berlaku efisien sejak 19 Agustus 2016 menggantikan BI rate. Penguatan kerangka operasi moneter ini adalah perihal yang umum dicoba di berbagai bank sentral dan merupakan best practice internasional dalam penerapan operasi moneter. Kerangka operasi moneter ini tetap disempurnakan untuk menguatkan daya guna kebijakan dalam menggapai target inflasi yang telah ditetapkan. Instrumen BI 7-day RR ini digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena bisa secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan, serta sektor real.
Instrumen BI7DRR ini sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksi ataupun diperdagangkan di pasar, serta mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya pemakaian instrumen repo. Lalu selanjutnya ada fungsi dari BI7DRR. Kebijakan terkini dari Bank Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan lebih cepat, sampai ke taraf yang ditargetkan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya acuan lain selain BI rate yang baru dapat dicairkan sesudah 1 tahun, bank-bank lain lebih berani menurunkan suku bunga kredit maupun menaikkan suku bunga deposito. Hal ini hendak mendorong masyarakat untuk lebih yakin di saat mengambil kredit jangka panjang, karena tidak perlu takut lagi akan suku bunga fluktuatif yang dapat sangat berpengaruh pada cicilan bulanan. Perlu diketahui kalau kenaikan suku bunga per tahun sebenarnya sangat signifikan terhadap besaran cicilan yang wajib dibayar saat mengambil kredit jangka panjang. Banyak masyarakat yang masih enggan mengambil pinjaman individu maupun kredit pembelian barang dengan harga tinggi seperti kendaraan maupun properti. Meningkatnya bunga deposito juga diharapkan bisa memacu jumlah nasabah yang menyimpan uang di bank untuk jangka waktu tertentu. Banyaknya deposito yang masuk akan sangat berpengaruh pada perputaran uang di bank sehingga diharapkan akan menambah anggaran kredit untuk industri kecil, serta menengah yang merupakan salah satu tonggak perekonomian penting suatu negara. Kondisi BI 7-day reverse repo rate selama tahun 2020. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dari 5% hingga 3,75% di akhir tahun 2020. Penurunan suku bunga acuan ini merupakan salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Dapat dilihat dari tabel maupun grafik, penurunan terjadi selama beberapa kali di tahun 2020, dari 5% pada bulan Januari dan turun menjadi 4,75% pada bulan Februari. Kemudian turun lagi menjadi 4,5% pada bulan Maret hingga Mei 2020. Kemudian, pada bulan Juni, Bank Indonesia tetap melakukan penurunan sebesar 0,25%. Dan di akhir periode 2020, yaitu bulan Desember, suku bunga acuan turun menjadi 3,75%. Jadi, Bank Indonesia telah menurunkan 1,25% suku bunga acuannya di tahun 2020. Lalu bagaimana dengan kondisi suku bunga acuan pada tahun 2019? Apakah mengalami penurunan juga? Ya, terlihat dari tabel, ternyata Bank Indonesia juga melakukan pemangkasan suku bunga acuan selama tahun 2019. Dilihat dari tabel, di awal periode 2019, yaitu bulan Januari, suku bunga acuannya adalah 6%, tetapi pada akhir periode turun menjadi 5%. Ternyata hal tersebut dilakukan untuk mendorong inflasi yang waktu itu diperkirakan oleh Gubernur Bank Indonesia mengalami pelemahan. Selain untuk mendorong inflasi, penurunan suku bunga acuan juga digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga arus masuk modal asing seperti investasi sebagai penopang stabilitas eksternal. Faktor lain yang menyebabkan penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia adalah melemahnya ekonomi global, seperti pertumbuhan ekonomi yang lemah maupun yang melambat di beberapa wilayah seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Cina, dan India. Selanjutnya ada data jumlah investasi di Indonesia pada tahun 2020. Berikut tabel realisasi investasi PMDN atau penanaman modal dalam negeri menurut provinsi. Pada tahun 2019, total investasi Indonesia yaitu sebesar 386.498,4 miliar rupiah dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 413.535,5 miliar rupiah. Pada tahun 2019, 3 provinsi yang memiliki realisasi investasi PMDN terbesar pada peringkat pertama ditempati oleh DKI Jakarta dengan 62.094,8 miliar rupiah. Yang kedua ada Jawa Barat sebesar 49.284,2 miliar rupiah. Yang ketiga ada Jawa Timur 45.452,7 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2020, 3 provinsi terbesar masih sama, yaitu diduduki oleh ketiga provinsi tersebut. Namun posisinya yang mengalami perubahan, yaitu yang pertama
menjadi Jawa Timur dengan 55.160,6 miliar rupiah, Jawa Barat 51.400,5 miliar rupiah, dan yang terakhir DKI Jakarta dengan 42.954,7 miliar rupiah. Dapat disimpulkan bahwa realisasi investasi dari PMDN ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selanjutnya ada 10 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia di tahun 2020. Posisi pertama itu ditempati oleh Singapura dengan jumlah 2.000,7 juta US dollar atau sebesar 2,7 triliun. Yang kedua ditempati Cina dengan 1,2 triliun. Yang ketiga ditempati Hong Kong, disusul Jepang, Malaysia, Belanda, British Virgin Island, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan yang terakhir ada Australia dengan total investasi sebesar 86 juta US dollar. Pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia secara langsung mempengaruhi investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai suku bunga yang lebih rendah membuat penanaman modal makin lancar. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dan grafik kondisi BI 7DRR tahun 2020 dan 2019 yang menunjukkan suku bunga acuan diturunkan oleh Bank Indonesia sebagai kebijakan moneter dalam pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat dari resesi pandemi COVID-19. Lalu hal ini dihubungkan dengan investasi yang naik sebab suku bunga turun. Top 5 wilayah Indonesia yang mengalami kenaikan PMDNS secara besar-besaran adalah Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Riau. Contoh kasus pengaruh BI 7DRR terhadap investasi di Indonesia adalah seperti pada tahun 2018, di mana pada bulan Mei, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga sebanyak 2 kali. Apabila Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga sebanyak 25 BPS menjadi 5% pada Juni 2018, maka diperkirakan suku bunga acuan akan berada di angka 5,5% hingga akhir tahun 2018. Dengan adanya kenaikan ini, akan membuat investasi terlihat kurang menarik, karena biaya pinjam pun juga akan ikut naik. Pasar saham juga akan menurun dengan tajam apabila ada kenaikan suku bunga. Hal ini dapat merugikan para investor saham, baik investasi secara individual maupun investasi reksadana saham. Contoh lainnya adalah pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 hingga 18 Februari 2021 yang memutuskan untuk menurunkan BI 7DRR sebesar 25 BPS menjadi 3,5%. Adanya penurunan tingkat suku bunga dapat menyebabkan bunga tabungan dan deposito di perbankan ikut turun, sehingga akan terlihat tidak menarik. Akhirnya investor akan mencari alternatif investasi lain yang dapat memberikan feedback hasil yang lebih tinggi dengan cara membeli saham. Apabila banyak investor yang masuk ke pasar saham, hal ini tentu akan membuat harga saham mengalami kenaikan karena meningkatnya permintaan. Begitu pula sebaliknya, ketika suku bunga bank sentral diturunkan, reksadana yang berinvestasi pada aset saham seperti reksadana campuran dan reksadana saham akan diuntungkan dan sebaliknya. Sedangkan jika suku bunga bank sentral dipertahankan alias tidak berubah, maka dampaknya minor namun cenderung lebih positif. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 1 memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.